Kadang kita mengira penyembuhan datang dalam bentuk dramatis. Air mata di ruang terapi, momen pencerahan mendadak, atau keputusan besar yang mengubah segalanya. Tapi seringkali, penyembuhan justru mengetuk pintu di saat-saat paling sunyi. Tepat ketika dunia mulai meredup, lampu-lampu padam, dan hanya detak jantung kita yang terdengar di tengah keheningan. Disitulah ia datang, perlahan, nyaris tanpa suara. Saat menjelang tidur, ada ruang sakral yang terbuka. Kita berdiri di ambang batas antara sadar dan tidak sadar, antara apa yang bisa dijelaskan dan apa yang hanya bisa dirasakan. Ego mulai melonggarkan cengkeramannya, dan jiwa pelan-pelan mengambil alih panggung. Inilah momen rapuh namun indah, ketika tubuh lelah, pikiran melambat, dan keheningan menjadi tempat pulang. Dalam keheningan itulah, gerbang menuju alam bawah sadar terbuka. Bukan dunia logika yang menyambut kita, tapi dunia simbol, mimpi, dan lapisan emosi yang telah lama tertimbun. Di sana tinggal luka-luka yang belum terjamah, harapan yang dilupakan, serta bisikan jiwa yang selama ini tertutupi oleh kebisingan harian. Keheningan bukan hanya ketiadaan suara, ia adalah ruang penyembuhan yang selama ini kita cari, namun tak sadar telah kita miliki setiap malam. Dan di dalam ruang itu, sesuatu yang lembut mulai terjadi. Bukan perubahan yang hingar-bingar, tapi pergeseran halus, seolah ada bagian dalam diri yang akhirnya berkata, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku bersamamu." Di balik setiap orang dewasa yang tampak kuat dan terkendali, ada seorang anak kecil yang pernah merasa ditinggalkan, ditolak, atau tidak cukup baik. Anak ini tidak selalu berteriak. Ia sering bersembunyi, di balik amarah yang meledak tanpa sebab, kecemasan yang tak kunjung reda, atau perasaan hampa yang datang di malam hari. Ia bukan bayangan masa lalu, tapi bagian dari kita yang masih hidup, menunggu untuk dikenali. Kita semua menyimpan versi kecil dari diri yang pernah merasa takut. Ia belajar bertahan dengan cara-cara yang tak selalu sehat, menjadi terlalu baik, terlalu waspada, atau terlalu mandiri. Tapi di balik semua itu, ia hanya ingin merasa aman. Sayangnya, selama ini kita mencoba menyembuhkan luka itu dengan logika, menganalisis masa lalu, memahami pola, atau mencari jawaban. Namun jiwa tidak tumbuh lewat penjelasan, ia tumbuh lewat pelukan. Anak batin tidak butuh kita menjadi sempurna. Ia hanya ingin disambut, tanpa syarat, tanpa penilaian. Ia ingin kita duduk bersamanya dalam gelap, tanpa tergesa menyalakan lampu. Penyembuhan sejati terjadi bukan saat kita memperbaiki bagian itu, tapi saat kita bersedia hadir dan berkata, "Aku tidak akan pergi, aku di sini bersamamu." Dan ketika anak itu mulai merasa dilihat, sesuatu dalam diri mulai melembut. Perlahan, kita berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Kita mulai menjadi rumah yang tak lagi menolak, tapi menerima seutuhnya. Aku menerima seluruh diriku saat ini. 6 kata sederhana ini bukan sekadar afirmasi, ia adalah pelukan. Sebuah lullaby batin yang menyentuh lapisan terdalam dari siapa kita sebenarnya. Kata-kata ini tak datang untuk mengubah, tapi untuk menemani. Tak bertujuan membuat kita lebih baik, tapi membuat kita merasa cukup, di sini, sekarang juga. Penerimaan adalah bahasa yang paling jarang diajarkan, tapi paling dirindukan. Kita tumbuh dengan pesan bahwa kita akan dicintai jika berhasil, jika kuat, jika tidak merepotkan. Maka ketika kita berkata, "Aku menerima seluruh diriku saat ini," kita sedang membongkar syarat-syarat itu. Kita sedang memutus rantai. Kita sedang mengubah cerita. Kalimat ini bukan janji kesempurnaan. Ia tidak menuntut kita menjadi tenang, damai, atau bahagia lebih dulu. Justru ia hadir saat pikiran berantakan, saat hati rapuh, saat tubuh lelah. Ia hadir untuk menegaskan, kita tak harus menunggu semuanya baik-baik saja untuk merasa layak dicintai. Setiap kata dalam kalimat ini adalah benih yang membawa getarannya sendiri. Aku, pengakuan akan eksistensi. Menerima, tindakan revolusioner yang membebaskan. Seluruh diriku, tanpa kecuali, tanpa menyisihkan. Saat ini, bukan nanti, bukan versi ideal,
tapi sekarang, detik ini. Dan saat kita mengucapkannya menjelang tidur, dalam hening dan gelap, ia berubah menjadi mantra. Bukan untuk menghipnotis, tapi untuk mengingatkan bahwa bahkan tanpa pencapaian, tanpa jawaban, tanpa topeng, kita sudah cukup. Kita sudah layak, kita sudah pulang. Carl Jung pernah mengatakan bahwa jiwa tidak bicara dalam bahasa logika, tapi dalam simbol. Simbol bukan sekadar gambar atau kata, mereka adalah jembatan antara dunia sadar dan tak sadar, antara apa yang kita tahu dan apa yang kita rasakan tapi belum bisa kita ungkapkan. Dan salah satu waktu paling subur untuk mendengar bahasa ini adalah saat malam mulai merambat ke dalam. Psike atau jiwa tidak hidup mengikuti kalender atau jadwal. Ia tidak bangun karena alarm, tidak istirahat karena akhir pekan. Ia hidup berdasarkan makna, dan makna seringkali menyelinap masuk di sela-sela rutinitas saat tubuh tenang dan pikiran mulai melepas kontrol. Tepat di momen menjelang tidur, ketika dunia luar meredup, dunia dalam justru menyala. Itulah mengapa ritual malam bukan hal sepele. Ketika kita menutup hari dengan kesadaran, dengan satu kalimat penuh kasih, dengan napas yang sengaja diperlambat, dengan mata yang menatap ke dalam, kita sebenarnya sedang membuka portal. Kita mengundang alam bawah sadar untuk berbicara, bukan dengan ancaman atau perintah, tapi dengan simbol-simbol yang lembut namun kuat. Sebuah lilin yang menyala, doa yang dibisikkan, atau bahkan satu kalimat sederhana bisa menjadi ritual. Dan dalam ritual itu, simbol bekerja bukan untuk mengubah realitas luar, tapi untuk menyusun ulang arsitektur batin. Simbol membawa makna, dan makna menyembuhkan. Malam bukan hanya penutup hari, ia adalah altar. Dan ketika kita datang ke altar itu dengan ketulusan, bahkan hanya untuk 1 menit, kita sedang mengatakan pada jiwa, "Aku di sini, aku siap mendengarkan. Aku percaya pada bahasa yang lebih dalam dari kata-kata." Ada bagian-bagian dalam diri yang selama ini kita sembunyikan karena dianggap terlalu marah, terlalu sensitif, terlalu lemah, atau terlalu berbeda. Kita belajar sejak kecil bahwa cinta seringkali datang dengan syarat, dan bagian-bagian tertentu dari diri harus dibungkam agar bisa diterima. Maka, tanpa sadar, kita membuang serpihan jiwa sendiri demi merasa cukup baik. Tapi yang terluka bukan hanya bagian yang ditolak, yang terluka adalah keseluruhan kita. Karena setiap kali kita menyangkal satu sisi diri, kita sedang membelah keutuhan kita sendiri. Kita menjadi bayangan dari siapa kita sebenarnya, bukan karena tidak tahu caranya menjadi utuh, tapi karena terlalu lama diajari untuk menyesuaikan diri. Proses individuasi, seperti yang dijelaskan oleh Carl Jung, adalah jalan pulang ke keutuhan itu. Ini bukan tentang menjadi orang baru, tapi tentang mengingat siapa kita sebelum kita belajar menyembunyikan diri. Bukan tentang memperbaiki, tapi memberi ruang. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi utuh. Keutuhan berarti tidak ada yang dibuang. Semua bagian, bahkan yang dulu kita anggap lemah atau memalukan, diberi tempat duduk di meja jiwa. Kita belajar mengenali mereka, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pembawa pesan. Dan setiap kali kita mendekap satu sisi diri yang dulu kita tolak, kita membangun kepercayaan baru dengan diri sendiri. Kejujuran yang perlahan-lahan menumbuhkan rasa aman batiniah yang tidak tergoyahkan oleh pujian atau penolakan dari luar. Inilah inti dari penyembuhan sejati, ketika kita berhenti berperang dengan diri sendiri dan mulai merayakan keberadaan kita secara utuh. Bukan dalam kilau prestasi, tapi dalam kesediaan untuk hadir sepenuhnya, tanpa syarat. Ada sesuatu yang sakral dalam kesederhanaan malam. Saat semua suara mereda, saat layar dimatikan, dan tubuh bersiap untuk terlelap, kita tiba di ruang kosong yang sangat pribadi. Dan di ruang inilah, alkimia emosional bisa terjadi. Proses transmutasi yang tak terlihat namun sangat nyata. Ucapan sebelum tidur seringkali dipandang sebagai hal kecil, tapi dalam dunia batin, hal kecil bisa menjadi kunci.
Ketika kita mengucapkan sesuatu dengan kesadaran, entah itu kalimat penerimaan, doa, atau hanya napas yang disertai niat, kita sedang menciptakan medan. Sebuah medan energi yang lembut, namun penuh potensi untuk mengubah. Ritual bukanlah tentang keharusan atau kerumitan. Ia tidak menuntut lilin, musik, atau afirmasi panjang. Yang ia butuhkan hanyalah ketulusan. Sebab keajaiban malam bukan terletak pada apa yang kita lakukan, tapi pada bagaimana kita melakukannya. Dengan hadir, dengan setia, dengan niat yang jujur. Perubahan tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis, tapi seperti air yang melubangi batu, ia bekerja perlahan-lahan, menembus lapisan dalam diri. Kadang kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai melunak, bahwa ketegangan yang kita bawa seumur hidup tiba-tiba terasa tak sekuat dulu. Malam memberi kita kesempatan untuk memulai ulang, bukan dengan tekanan, tapi dengan kelembutan. Dan ritual malam, sekecil apapun, adalah cara kita memberi isyarat pada jiwa bahwa kita siap. Siap untuk berubah, siap untuk melepaskan, siap untuk menerima. Karena dalam penyembuhan batin, yang terpenting bukan kecepatan, tapi kedalaman. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita menjalani hidup seperti pelarian yang elegan. Kita terus bergerak, mencari perbaikan, peningkatan, atau jalan keluar dari rasa sakit yang mengintai dalam diam. Kita menjadi ahli dalam menyibukkan diri, karena diam terasa menakutkan, dan tinggal bersama rasa adalah hal yang paling ingin dihindari. Namun pada titik tertentu, pencarian yang tak berujung itu mulai melelahkan. Dan saat kita cukup lelah, barulah kita mulai mempertanyakan arah, apa yang sebenarnya aku cari? Dan seringkali, jawabannya bukan di luar, tapi dalam. Bukan tentang menjadi versi yang lebih baik, tapi tentang kembali ke rumah. Rumah yang telah lama kita tinggalkan, yaitu diri sendiri. Penyembuhan yang sejati tidak lagi tentang ingin cepat-cepat baik-baik saja, tapi tentang berani tinggal di tempat yang dulu selalu kita hindari. Kita duduk bersama luka, bukan untuk menghakimi atau menganalisis, tapi untuk mendengarkannya. Kita membiarkan rasa hadir tanpa perlu dikoreksi. Dan perlahan, rasa itu mulai berubah, bukan karena ditekan, tapi karena diberi ruang untuk pulang. Saat pulang menjadi tujuan, kita tak lagi memburu kesempurnaan. Kita tidak lagi memoles topeng agar tampak kuat. Kita justru mulai menanggalkannya, satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kejujuran yang lembut. Kita mulai mengenali siapa diri kita, bukan berdasarkan cerita yang kita pakai untuk bertahan, tapi berdasarkan kehadiran yang utuh dan apa adanya. Dan ketika itu terjadi, cinta pun mulai tumbuh, bukan sebagai reaksi eksternal, tapi sebagai nyala dari dalam, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang mengenal luka, namun tetap memilih untuk hadir. Inilah tujuan dari perjalanan panjang itu, bukan untuk mengubah diri menjadi orang lain, tapi untuk akhirnya kembali dan berkata, "Aku sudah pulang." Kita sering melihat gejala seperti musuh. Kecemasan dianggap kelemahan, insomnia dicap sebagai gangguan, overthinking dikutuk sebagai kebiasaan buruk yang harus segera dihilangkan. Tapi bagaimana jika semua itu bukan musuh yang harus dilawan, melainkan pesan yang harus didengarkan? Simptom, dalam banyak tradisi spiritual dan psikologis, bukanlah kesalahan sistem. Ia adalah suara yang muncul ketika sesuatu di dalam diri kita tidak lagi bisa dibungkam. Gejala adalah surat cinta dari jiwa yang selama ini terabaikan. Dan seperti surat cinta, ia tidak selalu datang dalam bentuk yang nyaman, tapi selalu membawa pesan yang jujur. Aku menerima seluruh diriku saat ini. 6 kata sederhana yang, bila diucapkan dengan kesadaran, bisa menjadi kunci untuk membuka pintu percakapan dengan bagian terdalam dari jiwa. Bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai sinyal kesiapan bahwa kita mau berhenti mengabaikan dan mulai hadir. Bahwa kita tak lagi ingin cepat-cepat menyembuhkan agar bisa kembali sibuk, tapi memilih untuk tinggal dan mendengarkan. Kadang gejala hanya ingin kita berhenti,
berhenti berpura-pura kuat, berhenti lari dari rasa takut, berhenti mengejar validasi. Ia mengundang kita untuk menurunkan suara dunia luar dan mulai mendengarkan bisikan kecil yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Saat kita mulai hadir, tak ada yang langsung berubah secara ajaib, tapi ada yang mulai melunak, ada ruang yang mulai terbuka, dan dalam ruang itulah penyembuhan mulai bergerak. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke dalam. Dari kesediaan untuk mendengarkan, bukan dari keinginan untuk memperbaiki. Karena yang seringkali dibutuhkan jiwa, bukan solusi cepat, melainkan kehadiran yang tulus. Saat malam tiba dan segalanya menjadi senyap, kita berdiri di ambang batas antara dunia luar dan dunia dalam. Waktu tidur bukan sekadar jeda biologis, tapi juga ruang spiritual, gerbang yang perlahan terbuka menuju dimensi batin, tempat jiwa akhirnya bisa berbicara tanpa gangguan. Di saat inilah, kita dihadapkan pada kejujuran yang tidak bisa dihindari. Tak ada lagi topeng sosial, tak ada lagi pencitraan. Hanya ada kita dan kesadaran yang masih terjaga di antara mimpi dan kenyataan. Dan seringkali, dalam momen seperti inilah muncul bisikan lembut. Bolehkah aku diterima, bahkan dalam ketidaksempurnaan ini? Jiwa tidak pernah menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta satu hal, kesediaan. Kesediaan untuk hadir, walau takut. Kesediaan untuk mendengarkan, walau belum mengerti. Kesediaan untuk merawat, walau belum tahu bagaimana caranya. Kesediaan ini, sekecil apapun, adalah bahasa yang dimengerti oleh bagian terdalam dari diri. Ucapan sebelum tidur bukan sekadar afirmasi yang kita hafal, ia adalah penunjuk arah pulang. Kalimat sederhana yang, bila diucapkan dengan penuh kesadaran, menjadi seperti lentera kecil di tengah malam batin. Ia menuntun kita kembali ke pusat diri, bukan untuk diperbaiki, tapi untuk disambut, untuk dihargai, untuk direngkuh kembali sebagai rumah. Dan perlahan, malam tidak lagi menakutkan. Ia justru menjadi waktu yang paling dinanti. Karena kita tahu, di sana ada ruang untuk merawat, ruang untuk melepaskan, ruang untuk mencintai diri sendiri, bukan karena kita sudah layak, tapi karena kita bersedia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.